Oke, jadi di video kali ini gue bakal buat video komparasi ya kan. Udah lama banget, udah terlampau lama sekali gue nggak bikin video komparasi. Nah, di video kali ini gue ada tumbalnya nih buat gue komparasi, yaitu adalah iPhone 6s ya kan dengan limbah Jepang yang harganya 1 jutaan sekian. Nah, untuk iPhone ini harganya 1 jutaan juga ya kan. Pokoknya lu modal duit di bawah 2 juta udah bisa dapetin iPhone 6s seperti yang lagi gue pegang ini. Dan gimana kalau kita komparasi apakah ada plus minus? Tapi di video kali ini gue komparasi dengan sudut pandang yang sangat-sangat to the point. Gue nggak embel-embel kayak ngetes speed to speed, kamera to kamera, jepret to jepret ya kan. Karena untuk kedua HP ini punya market yang berbeda sekali. Tapi kalau lo nggak mau repot ya kan, lo langsung aja beli, modal nambah sedikit lagi lah, 2 juta lagi gitu. 2 juta 3 juta lagi lo udah dapetin iPhone XR, yang dimana menurut gue iPhone XR ini adalah salah satu iPhone yang paling 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 kelewat worth it banget buat dibeli. Kalau udah dapet layar poni, udah dapet ya chipset buat ngelibas semua game-gamean yang bisa lu unduh. Ya intinya masih enak lah ya. Semuanya bisa. Lancar, lanjai, mulus, lus. Udah kayak ayam kampus lah mulusnya. Udah kayak udah kayak bokong ayam kampus gimana gitu ya kan mulusnya. Iya kan. Setuju gak sih lo sama gue? Tapi kalau lu nggak mampu beli iPhone XR yang harganya masih ya hampir 5 juta ya kan, 4 juta menuju ke 5 juta sekian, gue ada sebuah opsi. Iya, ini kita singkirin dulu. Kalau lu nggak punya duit sama kayak gue yang cuman mampu buat beli iPhone jadul ya kan. Nah, gue nyaranin lu buat beli iPhone 6s. Tapi ya bukan sekedar saran, gue coba dari sudut pandang yang berbeda. Pertama, sudut pandang ketika ingin membeli Apple Croak. Kedua, sudut pandang ketika ingin membeli HP tapi limbah Jepang, ya kan? Limbah Jepang. Jadi di sini ada dua argumentasi yang berbeda dan coba lo tonton sampai habis. Untuk iPhone 6s sendiri, jelas, of course, seperti biasa ya kan, sama seperti pada umumnya iPhone yang beredar itu untuk iPhone 6s ya gitulah ya, kadang ada lecet-lecet, gompal-gompal tipis-tipis di sudut-sudut ya kan. Entahlah kadang yang LCD-nya begono begini, yang aksesorisnya begono begini. Ya itulah suka duka kalau lo beli iPhone jadul. Tapi ya namanya iPhone jadul, it's worth it dari segi harganya. Tinggal lu gimana caranya makainya seapik mungkin ya kan. Ya ada kalkulasinya lah. Contohnya kayak lu beli HP jadul otomatis lu tinggal rombak sendiri, lu beli aksesorisnya yang agak bagusan yang bermerek ya kan. Nggak mesti ori yang bermerek aja yang sekiranya itu worth it dan recommended dari orang-orang yang udah make. Nah, untuk iPhone 6s sendiri itu untuk masalah performa dari segi pemakaian, gue nggak nyaranin, nggak ngerekomendasiin lo buat dipakai berat-berat banget. Kayak game-game ringan, sosial media, sometime nggak terlalu sering buat ngetik-ngetik di HP karena layarnya kecil. It's okay, ini cocok banget nih HP buat lo nih. Lo lihat lihat kan tuh ada segel tuh, ada segel naga ya kan, ada gambar naga. Nah ini naga nih gambar tangan gua sendiri nih. Gua gambar ya kan dari laptop lagi mageran ya kan, ngantuk-ngantuk. Nah, dan terciptalah lambang naga ini buat dijadiin segel. Kenapa gue segel? Ya, buat tuh nggak mau repot ya kan, nyari-nyari iPhone 6s ya kan, apalagi iPhone 6s sudah jadul ya kan. Takutnya bermasalah sana sini, ya udahlah, langsung aja kepoin online shop gua gitu. Linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Anjay, si Kima ngiklan itu. Enggak serius. Gue jual, coba lu cek aja linknya di bawah ya kan. Maklum ya kan, maklum gitu demi sesuap nasi gitu, kadang promo dikit-dikit lah barang dagangan sendiri. Nah, di nextnya, di argumentasi yang lainnya, dari sudut pandang yang lainnya, kita ada kedatangan limbah Jepang yang bakal gue komparasi. By the way, ini limbah Jepang yang satu ini gue make udah cukup lama, udah hampir setengah tahun kalau nggak salah sih, seingat gue ya segitulah, hampir setengah tahun apa udah setengah tahun gitu. Dan suka dukanya pakai Sony yang satu ini tuh banyak, meskipun di test pressure ya kan, waktu gue beli ya, ini gue beli di Bisel atau di mana ya, lupa gue ya, lupa. I'm so sorry man, gue lupa gitu gue beli di mana. Tapi intinya waktu beli di tes pressure, tes tekanan apakah anti air atau tidak, tapi ya pada kenyataannya di lapangan ya namanya juga HP tua ya kan, mau diapain lagi gitu. Lo udah beli murah, udah berumur, pengen perfect kayak spek aslinya, ya mending beli HP baru ya kan, namanya juga HP bekas gitu ya kan. Mengharap apa lagi gitu ya kan. Iya nggak sih, lo setuju nggak sih sama gue? Nah, ketika limbah Jepang ini dikomparasi dengan, taruh,
mic gue, taruh mic gue miring cuy. Nah ketika anjir miring mulu, ketika si repot. Taruh bentar, mic gua agak miring. Nah, ketika si Sony limbah Japan ini dibandingkan dengan iPhone ya kan, yang distributoran atau XI box atau apalah yang udah sama-sama tua, apakah iPhone lebih worth it? Apakah Sony yang lebih worth it? Menurut lu yang mana nih? Menurut lu yang mana ya kan? Karena gue yakin dari sebagian lu pada yang nontonin video gue, pasti argumen lu tuh besar kemungkinan, si Kima satu ini malah milih Apple Croak nih ya kan, dia kan soalnya pakai Apple. No man, gue nggak terlalu peduli Apple Croak juga, karena berhubung gue ada lingkaran setan Apple aja ya kan, banyak data-data gue udah nyangkut di iCloud, jadi kayak males aja mindahinnya ya kan, kayak mager. Jadi ya sebenarnya gue nggak terlalu peduli, dan gue pakai iPhone pun kadang logo Apple gue tutupin kayak mager aja gitu ya. Gue nggak terlalu peduli brand sebenarnya, mau Samsung, mau Sony, mau iPhone, mau apalah ya, yang penting selagi itu kepake buat gue, kenapa nggak gitu, why not gitu. Jadi gue nggak terlalu fanatik terhadap suatu brand. Nah, kalau kita lihat dari si Sony limbah Jepang ini, gue desainnya jauh lebih suka si Sony ketimbang di iPhone 6s. Kenapa? Karena ya banyak, gue yakin banyak sebagian dari lulu pade bilang bahwa desain yang ada di iPhone 6s itu udah menjadi desain legendaris ya kan. Ya soalnya udah nggak dipakai lagi desainnya. Tapi gue nggak terlalu peduli desain legend kah, desain la 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 bla bla bla, gue nggak terlalu peduli. Yang gue peduliin adalah, entah kenapa gue lebih nyaman tuh buat genggam HP tuh antara iPhone 6s dengan limbah Jepang yang lagi lu lihat ini, gue lebih nyaman di Sony yang lagi lu lihat ini. Dan entah kenapa ini nyaman banget men buat digenggam HP Sony ini. Dan untuk layarnya juga gue lebih suka yang ada di Sony ketimbang yang ada di iPhone 6s. Kenapa ya? Karena sedikit lebih enak aja gitu, sedikit lebih lapang aja gitu bagi gue, dan suka aja gitu nggak ada tombol-tombol home ya gitu ya kan. Soalnya kalau ada tombol home kayak gimana gitu, kayak ada bunyi klik 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 gitu, kayak kayak kurang suka gitu. Jadi kayak ya ini benar-benar ya sama-sama udah desain jadul lah menurut gue. Jadi kalau lu suka yang 6S monggo, atau lu lebih suka yang Sony juga monggo ya kan. Kalau masalah desain kan kita nggak bisa maksa ya kan, karena tiap orang kan juga beda-beda kan sukanya kan, ya ya kan. Nah, kalau buat masalah layar, buat ketajaman dan lain-lain, ya 11-12 lah. Nah ini nih langsung to the point nih. Gue make iPhone 6s ini buat ngerekam video, oke lah ya. Dan limbah Jepang pun ngerekam video juga oke lah. Dan untuk foto jepret antara Sony dan 6s ini sama-sama oke gitu. Sudut pandang berbeda juga. Lu lebih suka dengan lensa yang seperti ini, atau lu lebih suka dengan hasil lensa yang seperti ini, tuh beda-beda gitu. Tapi di Sony ini ada satu hal yang menjengkelkan buat gue. Lu mau tahu apa? Nih gue coba pengen jepret ya. Ini gue coba pengen jepret nih. Dan ya tuh, dan nah ini nih gue nggak suka dari si limbah Jepang nih. Gue ulangin lagi. Gue coba ulangin lagi. Gue coba retake lagi. Dan iya, muncullah sebuah notipan ya kan. Lu bisa lihat, kita tunggu tulisannya di belum nongol nih. Nah ini nih, camera will now turn off the temporary to cool down ya kan. HP-nya kepanasan, lo shit man ya kan. Gue belum pakai buat ngerekam video, baru jepret satu foto dan dia udah panas. Jadi kalau lu beli limbah Jepang yang harga sejutaan, emang udah terkenal banget sih Sony yang satu ini tuh buat kayak apa, serika gimana gitu ya kan. Nah itulah salah satu minus yang ada di limbah Japan yang lagi gue pegang ini. Jadi terserah lu mau milih terserah lu mau milih yang mana, antara iPhone 6s atau limbah Jepang yang satu ini. Ya semua balik lagi ke lu mau milih yang mana, enaknya yang mana. Dan di sini gue cuma pengen kasih tahu ke lu aja. Tapi notif panas itu juga bisa terjadi di iPhone 6s, tapi tidak segampang, se-easy fucking way yang ada di Sony limbah Japan yang lagi lu lihat ini. Jadi ya kalau di iPhone gue ngerekam setengah jam pun ya masih sok lah ya, masih sok aja. Bahkan kalau lu pengen ngerekam yang lama pakai HP jadul, lu tinggal di airplane mode aja, dan itu bakal bisa awet buat baterai dan tidak terlalu panas sekali ya kan. Tapi kalau lu tipikal orang yang benar-benar butuh HP yang agak sedikit bandel, ya gue lebih saranin lu buat pilih iPhone 6s ketimbang si limbah Jepang dari Sony yang lagi lu lihat ini. Tapi kalau lu nggak terlalu peduli sama pemakaian yang ekstrim banget, kayak cuman balas WA, ngeliat browsing-browsing, buka file ini itu yang ringan-ringan, menurut gue Sony limbah Japan yang satu ini itu masih bisa nemenin keseharian lu buat kerja, ya ngedampingin lu lah ya, ngedampingin lu lah pokoknya. Tapi kalau dipakai ekstrim sedikit, langsung ada notif-notif kayak gitu, dan menurut gue sih itu mengganggu. Tapi itu balik lagi sih kalau, karena ya kebutuhan juga beda-beda, suka juga beda-beda ya kan.
Tapi kalau masalah desain, kalau lu tanya ke gue kerenan mana, gue lebih suka desain yang ada di Sony, cu. Sumpah keren banget gitu. Keren gitu, keren parah gitu. Ada tulisan Xperia-nya, gue suka banget sih. Tapi sayangnya aja limbah Japan yang model beginian ya kan gampang banget panas gitu. Dan balik lagi ke kebutuhan lu masing-masing. Tapi kalau lu nuntut nanya ke gue, Bang, lu pilih mana? Kalau pilih, gue bakal pilih 6S ketika itu gue pilih buat dijadiin HP utama dan buat gue pakai kerja agak berat berat gimana gitu. Tapi kayak cuman pengen HP kedua, ketiga, keempat, kelima buat gaya-gayaan atau buat ngelengkapin atau buat ya nonton, buat ya media-media yang ringan-ringan, buat hiburan ringan-ringan. Menurut gue buat HP kedua nggak ada salahnya juga sih. Limbah Jepang yang murah yang tadi gue kasih tau kalau, tapi terserah balik lagi kalau lu pilih yang mana di antara kedua HP yang tadi gue bacotin.